Ayo berpartisipasi untuk masuk bergabung menjadi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, dan yakinlah Kejaksaan bisa memberikan perubahan untuk Anda dan keluarga Anda. Audio Jungle. Jaksa, ketemu lagi dengan kita di podcast AA Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kalau kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, kita perkenalkan dulu, di sebelah saya ada Bapak Cahya sebagai Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan di depan kita ada Ibu Asisten Bidang Pembinaan Ibu Mia Banulita, dan di sebelah ada Bapak Yudi Atta dari Kasubag Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan membahas apa, Pak? Kali ini kita akan membahas menjadi seorang pegawai negeri sipil di Kejaksaan. Wah, kita kali ini akan membahas perihal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu apa aja sih? Nah, salah satunya adalah penerimaan ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tahun 2024. Nah, ini semuanya kita pasti bingung kan ya, kayak apa aja sih yang harus dipersiapkan atau berapa banyak sih penerimaannya. Nah, kita semuanya seperti yang kita tahu tuh, kita CASN ini adalah impian semua orang untuk menjadi ASN, salah satu peluangnya ya. Tahun ini Ibu dengar-dengar ada pembukaan ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tahun 2024, Ibu. Nah, untuk opreknya kira-kira berapa sih jumlahnya gitu? Baik, selamat sore sebelumnya untuk teman-teman yang menyaksikan podcast AA Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mas Cahya, Mbak Rifa, terima kasih kami dari bidang pembinaan sudah diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan terkait dengan kegiatan rekrutmen CASN Kejaksaan tahun 2024. Mengapa kami merasa perlu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat? Agar masyarakat mengetahui bahwa Kejaksaan tahun ini juga membuka lowongan pekerjaan loh, gitu kan? Ya. Karena pada saat yang bersamaan kementerian lembaga lain juga melakukan hal yang sama. Dan tadi pertanyaan Mbak Rifa, berapa banyak sih pegawai atau CASN yang akan diterima oleh Kejaksaan tahun 2024? Nah, ini sangat banyak Mbak Rifa. Jumlahnya sebesar 9.694. Nah, ini kan jumlah formasi yang sangat banyak kan, sehingga kami harus terus-menerus melakukan sosialisasi masif agar masyarakat mengetahui, kemudian masyarakat juga tumbuh minatnya untuk mendaftarkan diri sebagai pegawai CASN Kejaksaan. Demikian. Oke. Untuk selanjutnya nih, untuk di Kejaksaan ini nih, kira-kira khususnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bidang yang ngurusin rekrutmen itu bidang apa aja sih, Bu? Kayak bidang-bidang itu apa aja sih gitu? Ya, ini supaya teman-teman ataupun yang mau melamar ini jangan salah. Ini misalnya ke bidang yang lain. Kan Kejaksaan ini kan ada dua setiap ibu kota, ada Kejaksaan Negeri, ada Kejaksaan Tinggi. Jadi mungkin untuk penjelasan sedikit dari Ibu supaya teman-teman atau sobat Adiaksa yang nonton podcast AA ini jangan sampai bingung. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Di Kejaksaan itu ada satu bidang khusus yang langsung menghandle terkait dengan rekrutmen CASN, yaitu bidang pembinaan. Nah, bidang pembinaan itu tidak hanya di Kejaksaan Tinggi adanya, tapi juga di Kejaksaan Agung. Nah, kalau di Kejaksaan Agung lebih tepat adalah di Biro Kepegawaian. Nah, kalau kami di Kejaksaan Tinggi, kita di Kejaksaan Tinggi itu di bidang pembinaan, lebih tepat adalah bagian kepegawaian. Di Kejaksaan Negeri juga demikian, ada namanya Kasubag Pembinaan. Tetapi masyarakat jangan khawatir karena informasi ini terbuka untuk umum. Jadi masyarakat bisa langsung membuka website yang terkait dengan penerimaan CASN. Nah, itu silahkan di browsing, ataupun kami juga ada spanduk-spanduk, kemudian juga ada video-video yang kita tempatkan di Videotron, karena kami juga sudah menggerakkan para Kasatker di wilayah ya, para kajari-kajari juga untuk melakukan sosialisasi yang masif terkait dengan informasi ini, supaya masyarakat bisa dari manapun masyarakat itu berada, dimanapun masyarakat itu berada, bisa mengakses informasi ini. Jadi jangan khawatir, oh saya
adanya di kabupaten kota nih, sementara penerimaannya di Kejati ya. Jangan ada kekhawatiran seperti itu, karena kalau untuk seleksi administrasi itu kita bisa terima secara online ya. Jadi semua dokumen maupun surat lamaran itu kita terima secara online, dan nanti kami seleksinya juga secara online, dan apabila memang persyaratannya terpenuhi, itu kami akan sampaikan langsung informasi tersebut kepada calon pelamar. Jadi untuk seleksinya Ibu udah transparan ya semuanya? Sudah sangat transparan. Persyaratannya juga sudah disampaikan secara lengkap, masyarakat tinggal mengaksesnya. Kemudian kemudahan tadi, persyaratan semua bisa langsung diajukan secara online ya. Dan yang paling penting di sini masyarakat juga harus ingat, karena proses pendaftaran itu sudah berjalan dari tanggal 20 Agustus. 20 Agustus ya, berarti kita udah mulai. Betul. Jadi jangan sampai ketinggalan nih ya yang mau daftar. Nah, paling lambat itu kita tutup tanggal 6 ya. 6 September 2024 pukul 24. 24.00. 24.00 ya. Jadi silahkan sebanyak-banyaknya masyarakat yang mengetahui informasi ini, silakan informasikan seluas-luasnya kepada keluarganya maupun kepada teman-temannya. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ini juga sangat menarik ini. Ini kan tahun 2004 Kejaksaan berarti seluruh Indonesia ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dari Kejaksaan Republik Indonesia ini formasinya berapa untuk menerima pelamar ASN ini? Monggo Bu. Iya, tadi kalau jumlahnya 9.694 CASN ya. yang menjadi formasi kejaksaan. Kemudian untuk jenis jabatan ada 2 jenis jabatan ya. 2 jenis jabatan, CPNS tenaga teknis dan CPNS tenaga kesehatan. Nah, ini juga jumlahnya dibagi-bagi nih, Mas Cahya. Ya. Kalau untuk jabatan tenaga teknis kita ada 24 formasi. 24. Nah, jadi teman-teman harus harus ingat juga bahwa Kejaksaan tidak hanya merekrut dari sarjana hukum, tapi juga bermacam-macam latar belakang ya. Bisa, karena kita juga ada formasi tidak hanya terkait dengan calon jaksa yang jumlahnya sekitar 2.000 ya, tapi juga ada analis sumber daya manusia aparatur, kemudian ada peranata komputer, ada arsiparis juga ada kita rekrut, kemudian bahkan auditor, pustakawan. Jadi ini cukup luas banget. Bahkan ada penerjemah bahasa. Ada pengembangan. Di sini penerjemah bahasa itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin ya. Jadi teman-teman yang punya basic atau latar belakang pendidikan sarjana bahasa itu bisa mendaftar di Kejaksaan. Kemudian di sini juga ada formasi perencana, formasi peranata keuangan APBN ya. Jadi nanti silakan teman-teman melihat persyaratan yang dibutuhkan terkait masing-masing formasi tersebut. Nah, bahkan untuk jabatan tenaga kesehatan kita juga akan merekrut dokter ya. Jumlahnya cukup banyak loh, ada 73 dokter. Silahkan ya, masyarakat Jawa Barat yang punya latar belakang dokter di sini untuk melamar di Kejaksaan, karena kita kedepannya juga punya fungsi kesehatan justisial ya. Kita kedepannya juga insya Allah akan ada rumah sakit, beberapa rumah sakit juga sudah berdiri seperti di Banten, kemudian insya Allah di Mojokerto. Jadi, dan bahkan yang sekarang sudah eksis yaitu Rumah Sakit Adiaksa. Jadi teman-teman dari nakes itu nanti ya bisa insya Allah berkarir di sana. Kemudian ada nutrition, ada perawat, ada dokter gigi, tentang kesehatan semua Bu ya, apoteker, bidan dan sebagainya. Kesehatan. Jadi untuk formasi tenaga kesehatan kita ada 11 formasi. Ada 11 formasi. Nah, jadi ini cukup luas ya teman-teman. Jadi sekali lagi tidak hanya sarjana hukum yang direkrut pada kesempatan ini, tapi banyak di sini, banyak latar belakang pendidikan teman-teman yang bisa teman-teman apply untuk mengisi formasi-formasi yang kita siapkan. Tapi ya sekedar info, di Kejaksaan Tinggi juga teman-teman Sobat Adiaksa sudah ada klinik pertama yang berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, itu sudah diterima oleh umum. Jadi teman-teman Sobat Adiaksa yang berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mempunyai atau memiliki keluarga yang sakit, silakan berobat ataupun meriksa kesehatan, silakan. Wah, berarti banyak banget ya Bu ya untuk pembukaan CASN Kejaksaan tahun 2024 ya Bu ya. Kalau untuk teman-teman kita nih Bu yang berkebutuhan khusus gitu, bisa nggak Bu ikut gabung sama kita di Kejaksaan?
Oh iya, Mbak Rifa. Jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, 2 tahun terakhir ya. Kita kejaksaan juga menerima pelamar yang difabel, ya kan? Jadi yang difabel maksudnya yang memang mereka-mereka yang mempunyai kemampuan yang terbatas ya, atau disabilitas lah ya. Artinya tahun ini kita juga membuka lowongan atau kesempatan untuk mereka-mereka yang mempunyai kondisi seperti itu. Jadi ini kesempatan yang baik ya, untuk teman-teman. Iya. Wah, berarti ini menarik sekali ya Bu ya. Maksudnya kita juga banyak lowongan atau bukaan selain jaksa juga ya Bu ya maksudnya. Betul. Dan yang lebih menarik tahun ini kita juga masih tetap ya memberikan kesempatan untuk putra-putri Papua dan Papua Barat ya. Papua Barat. Dan bahkan yang baru ini adalah juga menerima putra-putri Kalimantan. Nah, ini yang paling terbaru yang paling terbaru ini. Berarti putra-putri KTP-nya harus dari sana atau betul. Kalau ini yang membedakan dengan putra-putri Papua atau Papua Barat. Kalau putra-putri Papua atau Papua Barat cukup menyampaikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan keturunan dari orang Papua. Berarti surat keterangan. Jadi tidak perlu dia harus domisili di Papua. Tapi khusus yang Kalimantan itu domisilinya harus Kalimantan. Domisilinya Ibu ya harus Kalimantan. Domisilinya harus Kalimantan. Ya, berarti sobat-sobat Adiaksa yang berasal dari Papua dan Kalimantan, jangan lupa ikut ini kesempatannya. Mantap. Oke, lanjut. Mungkin ada sobat-sobat Adiaksa di sini yang baru lulus gitu kan, baru lulus kuliah tapi KTP-nya masih KTP Kalimantan, ya silahkan. Boleh daftar di kita ya. Iya, ini ada prioritas, ada kesempatan yang lebih dari yang lainnya. Bersama kita di sini. Nah, untuk selanjutnya Ibu, kalau untuk syarat-syarat batasan usianya kan gini ada macam-macam ya Bu. Ada SMA, ada dari kuliah. Gimana sih Bu batasan-batasan usianya gitu untuk masing-masing peserta? Nah, Mbak Rifa, kalau untuk persyaratan ya, tadi usia itu kan termasuk persyaratan ya, itu masuk ke persyaratan khusus ya. Jadi sebagaimana metode perekrutan tentu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus nih di sini. Nah, saya mau cerita dulu apa sih persyaratan umumnya ya. Kalau persyaratan umumnya sudah pasti yang bersangkutan adalah WNI ya. Jadi pelamar di sini adalah WNI, kemudian setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta NKRI. Itu harga mati, itu persyaratan utama ya kan. NKRI harga mati. Nah, kemudian berusia paling rendah 18 tahun. 18 tahun ya. Jadi untuk yang baru lulus SMA di sini sudah berusia sudah bisa daftar ya. Sudah bisa daftar. Dan kalau paling tinggi batas usia disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar. Kalau untuk jaksa ya, untuk formasi jaksa itu paling tinggi usianya 27 tahun pada waktu mendaftar. 27 tahun. Ingat ya, 27 tahun. Selain jabatan jaksa itu 35 tahun. Ya, 35 tahun. Jadi ya silakan teman-teman di sini yang usianya masih ya sebatas itu ya silahkan mendaftar. Kemudian persyaratan umum lainnya adalah tidak pernah dipidana. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Ya, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau pegawai pemerintah lainnya ataupun prajurit TNI lainnya. Ya, kemudian sudah pasti tidak sedang berkedudukan sebagai PNS atau PPKP 3K. Ya kan? Nah, kemudian tentu sehat jasmani rohani, kemudian tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan dilarang oleh pemerintah. Nah, kalau untuk syarat khusus tadi terkait dengan usia, batasan usia, kemudian tadi terkait dengan ijazah, kemudian ada kemampuan bahasa Inggrisnya juga di sini. Kemudian tentu kalau perguruan tinggi atau berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan akreditasi serendah-rendahnya B, serendah-rendahnya B, baik untuk prodinya maupun untuk perguruan tingginya. Nah, selebihnya nanti mungkin teman-teman bisa melihat langsung ya, tergantung nanti formasi yang diinginkan oleh teman-teman di sini. Saya maunya jadi apa sih? Misalnya saya mau jadi dokter, di sana ada tuh persyaratannya seperti apa. Atau saya mau jadi misalnya jaksa, nah, di situ juga ada persyaratannya. Disilakan teman-teman membaca dengan teliti persyaratan tersebut.
Iya, Nah, berarti benar. harus dibaca dengan Harus teliti ya. dibaca. Jangan sampai gitu ya udah dipersiapin semuanya dari awal sampai akhir. Iya. Taunya aduh gagal gara-gara salah satu persyaratannya tidak memenuhi syarat gitu Betul. kan. Karena ini ada 35 formasi dan tentu ada 35 persyaratan yang harus dipenuhi untuk masing-masing formasi tersebut. 35 persyaratan Ibu. Waduh. 35 formasi. Oh, 35 formasi. dengan persyaratan-persyaratan khusus disesuaikan dengan formasi yang diinginkan oleh pelamar. Jadi harus teliti dan hati-hati dalam membaca persyaratan tersebut. Berarti tetap ingat Sobat Dari Aksia yang ingin mendaftar, titip suara dari Ibu Aswin harus teliti Ya. pada saat mendaftar. Monggo lanjut kita. Ini menarik sekali kan Bu ya, jadi ASN itu impian banyak orang sih Bu ya. Udah orang tuh kayak berbondong-bondong daftar, oh ini ada bukaan, kita pasti pingin gitu ikut gitu. Nah Ibu untuk gajinya sendiri gimana sih gitu untuk Ya. seorang ASN gitu Bu? Mereka ingin tahu Bu, mau gimana perbandingkan yang gitu. swasta juga. Ya, tentu gaji kalau ditanya gaji ASN tentu gaji ke ASN menarik ya. Kalau nggak ya. menarik tentu nggak akan banyak peminatnya. Ya ini menarik. Jadi kalau komponen gaji kita itu ada gaji pokok ya. Teman-teman bisa lihat sendiri itu ada di PMK, Peraturan Menteri Keuangan itu ada standarnya ya. Gaji pokok untuk masing-masing golongan itu ada. Kemudian ada tunjangan kinerja, kemudian ada tunjangan jabatan fungsional. Ya, jadi masing-masing pegawai ASN itu biasanya sudah mereka ada fungsional umum atau fungsional tertentu, ya kan? Dan itu masing-masing ada tunjangannya, ya. Ada tunjangan. Belum lagi nanti ada tunjangan hari tua ya, taspen ya, tabungan Taspen. hari tua ya. Nah, ada kemudian ada gaji bertarung, kemudian gaji kalau kita bilang gaji 13, gaji Ya. 14 ya. Nah, jadi ya alhamdulillah ya. Jadi kalau ya penghasilan dari pegawai negeri ya bisa mencukupi lah. Ya istilahnya bisa cukup untuk hidup, untuk membiayai keluarga, menyekolahkan anak-anak dan seterusnya lah, gitulah. Nah ini menarik sekali sih Bu ya. Nah untuk seorang ASN itu benar nggak sih Bu kalau kita harus siap ditempatkan di mana saja? Nah, itu Ya, ini benar nggak sih gitu? Pertanyaan menarik ya, pertanyaan Orang tuh menarik. jangan sampai kita udah lolos gitu, terus kita nggak siap gitu Ya, kan ya Bu ya? betul. Gitu gimana Bu? Ya, ya ini pertanyaan menarik dan ini memang jadi tantangan sih ya. Jadi untuk teman-teman ya Sobat Adiaksa yang ingin melamar di kejaksaan itu memang salah satu persyaratan siap untuk siap ditempatkan di mana saja. Karena kejaksaan kan ada di seluruh Indonesia ya, ada di kabupaten kota, ya ada di ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten kota kan. Jadi harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Ya, jadi itu konsekuensi ya. Ya, jadi kalau untuk ditempatkan di mana saja, apa yang harus mereka lakukan, Bu? Apa mereka harus menandatangani atau kabur saja? Kalau tidak siap kita kabur aja lah. Jadi sebelum masuk mereka Ya. sudah ada surat pernyataan ya. Ada surat pernyataan untuk siap ditempatkan di mana saja ya. Ya kalau saya bilang ini memang kesempatan untuk berbakti kepada negara. Karena memang bekerja di kejaksaan menurut saya itu punya satu spesifikasi yang khusus ya. Artinya pegawai lain belum tentu bisa dapat bekerja di kejaksaan. Tapi pegawai kejaksaan bisa one day dia mau misalnya saya pengen jadi dosen nih, gitu kan bisa. Ya tanpa harus melepaskan apalagi statusnya sebagai jaksa ya. Misalnya dia ada kesempatan ditawarin untuk bekerja sebagai dosen. Jadi dia bisa menjalankan aktivitasnya itu di luar jam kerja. Ataupun mungkin yang sesuai dengan restu pimpinan karena kita memang ada mekanisme dikaryakan. Jadi banyak teman-teman jaksa itu yang dikaryakan di luar kan. Ada yang jadi karo hukum di kementerian lembaga lain kan, seperti saat ini kan kita ada teman karo hukum kita di BPKP itu adalah jaksa ya kan. Bahkan yang menjadi PJ pimpinan daerah juga ada itu jaksa ya kan. Dan yang terakhir ini yang menjadi PJ rektor juga ada. Iya kan, artinya kejaksaan itu bisa ada di mana-mana. Jadi teman-teman kalau di kejaksaan itu
bisa lebih luas lah langkahnya, ya kan? Ya. Berbeda dengan teman-teman yang di luar. Ya, seperti kayak pegawai Pemda kan nggak bisa kerja di kejaksaan, tapi Ya, pegawai di kejaksaan bisa bisa bekerja di dikerjakan. Pemda. Iya, nah itu yang menariknya di Iya, kejaksaan. Jadi jangan dilihat bahwa oh ini ditempatkan di mana saja, maksudnya di seluruh Indonesia ya. Ya selain itu juga dia bisa ada kesempatan untuk bekerja di kementerian lembaga lain. Begitu itu luasnya kewenangan yang kita miliki. Nah, ini Bu, kalau ada oknum yang berjanji akan meluluskan salah satu peserta ASN, gimana nih CASN? Ini takut juga mereka. CASN ya. Nah, orang Gimana nih kalau Iya. misalnya ada yang saya bisa meluluskan, ada yang kadang-kadang kan gedor-gedor itu, gedor-gedor ya. itu, kita Ya. kenal ini, kenal Nah, ini. ini kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus bagi kami untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat ya. Karena sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat untuk kesempatan atau informasi yang kami sampaikan pada saat ini terkait dengan rekrutmen CASN Kejaksaan. Tidak, kami panitia atau penyelenggara tidak pernah meminta atau memungut biaya apapun. Jadi tolong apabila ada orang atau mengatasnamakan oknum tertentu atau pihak tertentu meminta sesuatu kepada teman-teman, itu sudah dipastikan adalah sebuah tindakan penipuan. Karena tidak ada sepeser pun biaya terkait dengan kegiatan rekrutmen ini. Oh. Ya, semuanya ditanggung oleh negara, semua ditanggung oleh pemerintah, gitu. Berarti jika ada indikasi mereka harus lapor kemana, Ibu? Segera dilaporkan karena kami juga punya helpdesk ya. Kami punya helpdesk. Nanti terkait dengan helpdesk di sini, kalau untuk di Kejaksaan Tinggi itu bisa disampaikan, atau di Kejaksaan Agung itu ada helpdesk-nya di nomor 0811 1919 414 atau melalui pengaduan email aduan.casn@kejaksaan.go.id. Nah, silakan disampaikan di alamat ini. Baik, sobat-sobat Adiaksa, rekan-rekan sobat Adiaksa lah, itu sudah dijelaskan kalau ada indikasi. Jadi jangan takut untuk melaporkan melalui email ataupun helpdesk-nya atau nomor telepon apapun, dan juga hotline kejaksaan tinggi khususnya bisa lapor langsung. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan perihal ASN, CASN sekarang nih bukaan, bisa dihubungnya biar ke helpdesk-nya ya langsung, jadi nggak bingung lagi ya. Untuk sobat Adiaksa, untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat saat ini membuka helpdesk dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai pukul 16 sore. Namun hanya menerima call WhatsApp dan call mobile saja, tidak menerima chat ataupun Telepon. telepon. Oh iya. Kang, ini kan jika ada pelamar, ini udah lolos lah verifikasi, tinggal tes. Nah, ada kiat-kiat nggak buat mereka untuk jangan sampai nggak bisa ngikuti tes? Silakan. Jangan sampai gagal gitu ya, jangan di sampai pertengahan gagal di gitu kan. pertengahan. Terima kasih, Pak. Pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya, memang banyak sekali problematika di lapangan, Pak. Salah satunya yang salah jadwal, yang namanya sama, yang bawa alat-alat yang tidak diperuntukkan. Jadi kiat-kiat dari saya sih sebenarnya intinya ya mempersiapkan diri dengan baik, Pak. Berdoa, meminta restu dari orang tua, belajar dan percaya diri, intinya seperti Percaya itu. diri. Dan tidak membawa ini kejadian nyata, Pak. Jadi memang Apa itu, Kak? kami menemukan beberapa semacam jimat lah. Kalau kita bisa simpulkan seperti itu, kurang lebih hampir 6 atau 7 orang lah. Sebelumnya pernah ada yang bawa jimat. Jadi memang ada yang di dalam di kalung seperti kalungnya itu dikemas seperti kain. Tapi kan apapun itu alasannya tidak diperkenankan, Pak. Masuk ke dalam area tes. Jadi pada saat sebelum masuk area tes itu sudah dilakukan pemeriksaan. Berapa lapis sih pemeriksaannya? Kita memang screening ketat, Pak. Dari Screeningnya. awal
itu kita udah kasih himbauan kepada teman-teman SKD ini. Jadi di bagian bawah kita sudah menyiapkan personil kurang lebih 4 orang untuk memberikan edukasi, Pak, Edukasi. pada peserta agar membawa kelengkapan yang sudah ditentukan di dalam pengumuman yang kita terbitkan. Nah, setelah itu mereka masuk ke ruang steril. Ruang steril. Di situ dikemas juga pemberitahuan lagi sama teman-teman. Setelah itu masuk baru ke ruang steril. Ke ruang Nah, steril. sebelum masuk ke ruang steril ini kita memang sudah menyiapkan seperti metal detektor. Terus ya mungkin untuk yang laki-laki sama petugas laki-laki, yang perempuan sama petugas perempuan, kita tetap melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik Betul, ya. Pak. Pemeriksaan fisik secara langsung. Oke, ini selanjutnya nih Kang. Ini kan mau ikut tes. Mereka pasti pikir harus bawa apa ya? Bawa apa? Apakah pensil, pulpen, mister harus dibawa dari rumah atau sudah dipersiapkan kan? Mau dijelasin supaya teman-teman sobat Adiaksa ini tahu ya, kan? nanti teman-teman juga langsung ya. Iya. Ya, jadi memang yang diperkenankan di bawah pesan itu hanya KTP, KTP, dan alat tulis. alat tulis. Hanya 2 itu saja, Pak. Dua saja. Dan penghapus lah ya, alat tulis itu mencakup dengan penghapus. Dan di dalam pun itu memang sudah disediakan alat-alat tulis oleh BKN. Oleh teman-teman dari panitia BKN. ya. Karena panitia. kita selaku panitia intansi, kita ini hanya mengantarkan sampai dengan pintu tes. Jadi selanjutnya semua menjadi kendali Badan Dari Kepegawaian BKN. Negara. Nah ini selanjutnya supaya Dan ada ya Pak ya satu lagi kartu peserta ujian jangan lupa dibawa ya Pak. Karena nanti Betul. kita dicek langsung di sana ya Pak ya. Memang ini Iya. kejadian sering sekali. Makanya kemarin atas petunjuk Bu Asbin, petunjuk Bu Kajati, kita menyiapkan suatu ruangan khusus. Itu layanan untuk print ataupun sampai sepatu pun kita siapkan. Kemeja pun kita siapkan. Itu satu bentuk pelayanan kami kepada teman-teman pelamar, karena ya namanya juga pelamar ya Pak ya, Ya. manusia pasti aja ada kekurangan atau kelupaan bagaimana. Tapi kita insya Allah kita sudah mempersiapkan atas petunjuk dan arahan pimpinan. Kita memberikan kemudahan-kemudahan Pak. Sampai dengan printer dan laptop pun kita siapkan. Ini dalam proses nanti ujian menghadapi tes. Nah, jika ada peserta pelamar lah itu mengalami sakit perut atau sakit kepala, ada nggak tenaga medis yang disediakan oleh panitia? Oh, tentu ada Pak. Kami mempersiapkan tenaga medis full, seluruh nakes yang ada di kami, dari mulai dokter sampai dengan perawat dan apoteker, itu semua petunjuk pimpinan untuk diterjunkan langsung di pelaksanaan. Sampai dengan ambulans pun Ambulans kita ya, sudah siapkan, di Pak. standby kan di lokasi ya? 24 jam. 24 jam. 24 jam. Oke. 24 jam. Nah, kalau menurut Bapak ada nggak sih tips and trick supaya kita lulus seleksi CASN Kejaksaan ini dari Bapak sendiri? Kalau tips and tricks sih sekarang sih kan memang nih Mbak ya, semakin berkembangnya zaman, karena kan tahapan awal ini tetap harus melalui tahapan SKD. CAT ini menurut saya suatu tes yang berteknologi tinggi, artinya siapapun tidak akan bisa melakukan kecurangan di dalam proses pelaksanaan tes ini. Yang utamanya menurut saya sih ya, lebih banyak menggali lagi pelatihan-pelatihan, karena kan sekarang suka banyak nih pelatihan-pelatihan CAT online ataupun tempat-tempat pelatihan untuk menggali potensi diri supaya bisa menjalankan 3 komponen itu, TWK, TIU, dan TKP. Dan TWK, TIU, TKP ini tetap masih sama dengan tahun kemarin tes grade-nya. Nah, dengan minat yang besar Bu, pasti ada aja orang melakukan segala cara untuk masuk dan untuk lulus di seleksi CASN ini Bu. Kira-kira ada nggak sih yang pakai joki gitu Bu atau apa gitu Bu? Ya, pasti ya, artinya ini peminatnya sangat banyak.
pasti kita ada beberapa kejadian terkait dengan joki. Tetapi ya sekali lagi saya sampaikan, karena kegiatan ini penyelenggaranya itu oleh BKN, ya kan. Kami hanya supporting, walaupun kami adalah penerima manfaat dari kegiatan tersebut, tetapi penyelenggara utamanya adalah BKN. Jadi memang semakin kesini sistem yang dibangun BKN itu semakin ketat. Ya, artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi, untuk masuk ke ruangan aja kita ada screening, ya kan? Ada screening, kemudian ada pemeriksaan dengan menggunakan metal detector, kan? Jadi ya sangat-sangat. Jadi ketika kami ini kejaksaan hanya mengantarkan sampai ke ruangan. Jadi di ruangan itu semuanya sudah teman-teman dari BKN, dan memang ruangannya steril ya. Ruangannya sangat-sangat steril. Jadi makin kesini pengamanan semakin ketat ya. Jadi ini memang untuk mengantisipasi tadi teman-teman yang ingin berbuat curang, ya, teman-teman yang ingin berbuat curang, kemudian yang menggunakan joki, dan karena sampai tahun kemarin juga masih itu ditemukan. Tapi sekali lagi karena sistemnya sudah ketat, sangat ketat, itu sudah tidak berhasil lah, ya. Jadi perbuatan curang itu sudah tidak berhasil, belum masuk ke dalam ruangan tes mereka sudah ketahuan kalau mereka itu akan berbuat curang, ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman yang punya niat tidak baik, ya, tolong diurungkan niatnya, karena pasti tidak akan bisa berhasil, ya. Yang paling benar adalah belajar, ya. Tadi seperti Pak Yudi sampaikan, sekarang banyak pelatihan-pelatihan CAT, ya, komputer assessment test. Di situ silahkan pelajari, baik secara online maupun mengikuti tempat bimbingan belajar, ya. Belajar maksimal, kan, artinya kan untuk kegiatan itu kan sudah bisa terukur nih berapa skornya, iya kan. Jadi ya tolong nanti belajar dengan maksimal. Jadi kalau ada yang ingin menawarkan jasa joki, sudah dipastikan itu tidak akan bisa berhasil, ya. Belum lagi kalau kita bicarakan masalah itu adalah sebuah tindak pidana, ya, karena memang pengalaman beberapa kemarin upaya yang akan melakukan joki itu diproses, kemudian di blacklist, bahkan diproses hukum, Bu, ya. Diproses hukum, kemudian di blacklist, bahkan baik si pelamar maupun dari penyelenggaranya. Nah, sehingga untuk yang penyelenggaranya juga harus hati-hati, ya kan? Di warning semua, Bu, ya. Warning semuanya. Jadi memang untuk sistem yang dibangun sedemikian ketat ini dimaksudkan supaya kita bisa mendapatkan putra-putri terbaik bangsa, putra-putri terbaik bangsa. Jadi memang effortnya juga harus luar biasa, ya. Jadi sekali lagi belajar, jangan berpikiran untuk berbuat curang. Belajar, jangan berpikir berbuat curang. Boleh. Wah, berarti penerimaan CASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah disiapkan sedemikian rupa, ya, Bu, ya, dari mulai tadi tenaga medisnya, dari mulai administrasinya, pengecekan pesertanya gitu. Berarti kita udah nggak main-main lagi, ya, Bu, ya, udah nggak bisa main-main lagi. Selain itu juga kalau nggak salah, Bu, kita sudah bisa melihat langsung, ya, proses seleksi secara online, ya, melalui YouTube. Ya, Bu, ya. Jadi live score, ya. Jadi pada waktu mereka sedang mengerjakan ujian itu mungkin yang mengantar atau orang tua si pelamar sudah di luar sudah bisa melihat ini. Oh, ternyata anak saya sudah mengerjakan sekian. Itu belum selesai ujian loh. Mereka sudah bisa melihat scoringnya berapa. Jadi ini benar-benar transparan. Iya. Berarti udah bisa dibuka lewat handphone gadget masing-masing, sobat jaksa. Bisa. Jadi kadang-kadang kalau sudah selesai tes, mereka tuh wajahnya sudah kelihatan tuh. Oh, ini sudah bakal lolos nih, gitu kan. Iya, karena sudah ketahuan hasilnya. Untuk sobat-sobat Adiaksa, ya, pendengar atau yang menyaksikan podcast AA Adiaksa, agar dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, ya kan. Jadi ayo berpartisipasi untuk masuk bergabung menjadi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, dan yakinlah Kejaksaan bisa memberikan perubahan untuk Anda dan keluarga Anda. Ingat, batas waktu pendaftaran dari tanggal 20 Agustus sampai tanggal 6 September. Silahkan diakses terkait dengan pendaftaran dan persyaratan dibaca dengan teliti, karena ini tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya, karena kan semua informasi, semua dokumen itu melalui internet, ya, secara online, ya. Jadi kalau sudah ada kesalahan itu tidak bisa ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi ya tolong sebelum diupload dokumen-dokumen tersebut dipelajari, ya, baru kemudian diupload, ya. Untuk pendaftarannya sendiri, Bu, kita bisa daftar kemana nih yang mau ikut CASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat misalnya? Buat teman-teman, untuk sobat-sobat Adiaksa,
proses awal untuk pembuatan pendaftaran, yang pertama teman-teman harus membuat dulu akun di dalam website SSCASN, dan selanjutnya mendaftar melalui akun yang sama dan memilih instansi Kejaksaan Agung. Silakan memilih formasi yang dilamar di dalam sistem tersebut yang diinginkan ya. Betul. Menurut Ibu 3 kata untuk dari Ibu lah. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nih Bu. Terkait rekrutmen. Ya, terkait rekrutmen. Ya, artinya 3 kata sedikit kali ya. Jadi berapa kata nih Bu? Jadi oke, 3 kata. Percaya, kejaksaan, belajar. Wah, 3 Belajar kata. kuncinya. Iya. Kalau menurut Pak Yudi nih gimana 3 kata untuk Masing-masing ini rekrutmen ya. masing-masing gimana Pak? Dari saya mungkin, karena saya melihat langsung sih. Ya. Jadi intinya teman-teman Pelamar semangat, berdoa dan ikhtiar. Baik, terima kasih untuk Ibu dan Bapak di acara Terima podcast kasih. AA Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan dari kita. Sampai jumpa di episode AA Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Dadah semuanya.